jangan sampai terlalu banyak ngirit tiap hari makan proma. Mungkin nggak umum, jadi pertanyaan pribadi. Wih. Sekarang kan tertutup. Selama masa politik tahun politik banyak isu yang pakai peci, pakai surban segala macam. Saya radikal. Orang-orang itu pasti jadi radikal. Ya. Karena pemikiran, ya mungkin apalagi mahasiswi kan. Di kampus itu banyak ada kiri, ada kanan, ada tengah, ada atas, ada bawah gitulah. Ada ideologinya segala macam banyak. Nah, tertutup ini apakah karena ideologi tadi? Itu. Walaupun tadi dikatakan kan pribadi kan ya, itu dari hati. Cuman ada ya ideologi ini atau orang-orang radikal ini memberikan asupan apa ya, memberikan kontribusi dalam cara berpakaiannya nggak gitu? Gimana ya? Sebenarnya enggak sih. Enggak jadi ada. Jauh dari kata radikal. Enggak ada. Jadi gini ya, jujur nih, waktu awal-awal masuk kuliah sebenarnya enggak segini banget gitu ya. Belum nyampe kita tertutup sampai segininya gitu kan, kayak ya senormalnya aja gitu kan. Kerudung ya memang yang menutup bagian-bagian tertentu gitu ya. Dan ternyata setelah seiring berjalannya waktu gitu ya, karena memang sebetulnya aku masih seneng kayak orang-orang gitu kan upload sosial media gitu kan, masih seneng kayak oke, aku punya kegiatan ini gitu kan, aku share ke orang-orang gitu. Dan terus juga, dan yang paling ini tuh setelah kesini-kesininya kan apalagi awal tahun 2020 ini ketemu si virus itu ya, jadi ya semakin menikmati gitu sih. Alhamdulillah, saya dari awal. Semakin menikmati gitu kan, jadi kayak kalau orang-orang menggunakan masker gitu ya, dan ya sudah aku dengan dia begininya gitu. Nah, kadang ada orang yang ngomong ini karena covid nih kalian bercadar gitu kan, ada dong. Iya, ada aja. Mau ditanggepin nggak orang-orang kayak gitu? Ya itu adalah opini setiap orang gitu ya, itu adalah ya freedom of speech bagi mereka. Benar banget, bebas deh, itu bebas, setiap orang bebas punya hak untuk berkomentar gitu ya. Termasuk gue orang yang dulu anggaplah itu kan terpapar radikal karena pakai kemana-mana segala macam. Itu termasuk orang tua gue juga kayak gitu. Ya, orang tua juga kayak gitu. Coba ceritain gimana? Ya kayak dibilang jauh kan ya, jauh dari orang tua itu udah terus dari mbak, mah pak kita mau gini gitu, kamu kenapa, sempet agak di lalalah gitu ya, pokoknya agak panjang kali lebar kali tinggi dulu gitu ya, pakai rumus. Tapi setelah kita dijelaskan alasannya kenapa gitu kan, kenapa pengen seperti ini, kenapa gini, akhirnya ngerti gitu. Tapi memang balik lagi, awal dulu juga ya, waktu aku belum nutup karena suka mikir jangan-jangan orang yang gitu tuh gini gitu kan. Nah sempat dulu pernah ada kepikiran kayak gitu juga. Nah tapi balik lagi, ternyata setelah lebih banyak coba baca, memang tidak diwajibkan, ini tuh bukan sesuatu yang harus, nggak mutlak kudu gitu ya. Tapi sebenarnya di agama betul, saya tidak mengerti. iya maksudnya tidak dijelaskan secara eksplisit ya ampun gitu ya, nggak secara gamblang memang wajib ditutup wajah itu, karena kan bukan bagian dari aurat juga kan wajah tuh gitu kan, nggak masalah sebenarnya. Hanya ada anjuran mungkin ya, ada beberapa ulama yang menganjurkan gitu kan, karena berbeda pendapat tadi. Betul, ada yang bilang ya kamu perempuan gitu kan, wajah kamu itu bisa membuat jadi XYZ kata laki-laki gitu. Jadi balik lagi tergantung gimana kenyamanannya kita juga gitu loh, tanpa ada harus ini karena forum sebelah atau forum kanan forum kiri gitu. Saya kiri, ini tangannya maksudnya? Itu tangan kiri. Ini tangan kiri. Tangan dong.
Saya kiri langsung ditangkap dong. Maaf, ini hiburan terakhir sebelum penutupan. Harapan untuk ya yang nonton gitu ya, mahasiswa atau mahasiswi yang mau masuk, jangan wasiat wasiat apa ya, ya closing statement lah gitu ya, untuk mereka. Gimana? Closing statement ya, jadi ini buat teman-teman yang mungkin sekarang di masa-masanya COVID nih dilema ya, apa ya maksudnya kayak MPLS, ya ampun MPLS, masa pengen oh itu anak SMA ya, MPLS itu anak SMA ya. Kalau kuliah apa ya aku lupa, ospek lah ya gitu, karena mungkin perpeloncoan. udah gak zaman, sorry, udah gak zaman. Itu saya kritik di video-video sebelumnya, saya kritik perpeloncoan. Oke, udah gak zaman, itu udah gak zaman. Maklum nih, ini termasuk aktivis BEM nih, jadi itu udah gak zaman. Harusnya ngobrolnya terkait perpolitikan BEM tuh di aduh. Oke, tidak terima nanti, itu ya soal perpeloncoan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang perpeloncoan. Tapi saya tetap berpegang teguh bahwa perpeloncoan masih ada. Hei, kalian yang merasa sok menjadi penguasa. Lanjut nih ya. Jadi buat teman-teman yang memang di tengah masa kondisi kayak gini ya, lagi pandemi kayak gini, yang mau masuk kuliah ya, memang kondisinya seperti saat ini ya wes lah ya, diterimakan saja gitu. Dan jangan patah semangat buat mikir ya udah deh tunda dulu aja kuliahnya, atau ya udah deh nggak usah kuliah. Nggak boleh berpikiran kayak gitu, karena ya dibilang ini ya kondisi gitu loh, bukan kita yang mau gitu kan, tapi memang saat ini ya ini yang harus kita jalani gitu ya. Jadi tetap harus kita terima, harus tetap kita jalanin, dan terus jadilah diri sendiri gitu ya. Walaupun di sini kita punya keinginan, kita punya cita-cita, tapi kita tetap sebagai seorang anak, kita juga punya kewajiban buat bakti sama orang tua. Jadi seimbangkanlah antara yang namanya hak dan kewajiban gitu ya. Kita memang punya hak untuk mengemukakan pendapat kita sama orang tua. Mah, gue pengennya begini loh gitu. Tapi orang tua juga pasti punya alasan kenapa ngelarang gitu kan. Dan bukan berarti ketika orang tua ngelarang tuh nggak sayang, nggak kayak gitu ya. Nah itu, jadi seimbangkanlah antara hak dengan kewajiban. Terus ketika masa transisi dari SMA ke mahasiswa gitu ya, dari siswa ke tambah mahanya gitu ya, karena memang begitu awal masuk kampus ini akan terasa perbedaannya antara masih jadi siswa dengan mahasiswa. Bener-bener bakalan banyak banget lu bakal begini, lu nanti segala macam. Jadi diri sendiri, dan apa yang orang tua kita tanamkan dari kecil, apa yang orang tua ajarkan, itu yang kita pegang teguh gitu loh. Karena masa transisi itu ya godaannya banyak. Godaannya banyak. Gitu ya. Apapun godaannya selalu ada. Godaannya banyak. Disitulah kita harus tahu abis ini lu mau bawa hidup lu kemana gitu kan. Jadi jadilah diri sendiri gitu, dan tetap berpegang teguh dengan apa yang memang sudah orang tua ajarkan. Terus terkait dengan personality gitu ya, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Kita memang harus melihat orang lain, tapi itu untuk cerminan ke kita gitu loh, supaya kita tuh bisa menjadi lebih baik buat belajar. Tapi jangan sampai kayak oke, gue kayak gini, dia kayak gitu kan. Gue ngerasa jadi insecure sendiri gitu. Jadi insecure menjadi penyakit masyarakat saat ini. Iya, kebanyakan nonton sesuatu gitu kan. Jadi ini ya, tetap jadi diri sendiri gitu ya. Ketika kamu mau belajar, jangan karena tuntutan orang lain. Jadilah pembelajaran itu memang karena adanya dari diri sendiri gitu. Dan jangan pernah merasa sudah bisa melebihi orang lain. Kenapa? Ketika kita merasa sudah lebih baik dari orang lain, saat itu juga kepala kita tuh bakal langsung nutup semua yang orang lain katakan. Akhirnya kita nggak akan berkembang, bukan menjadi lebih baik, malah akhirnya setan lah yang berbahagia gitu kan. Yang tadi tuh ya, yang seperti bahas tuh, oke, gue udah lebih baik dari orang nih gitu ya. Jadi tetap harus terus belajar, dan kita harus tahu gitu ya, karena
ketika kita ngobrol ini bukan berarti yang lebih muda dari kita itu nggak boleh ngasih saran atau masukan ke kita gitu loh, dan tetap harus mau untuk lebih terbuka gitu, karena pola pikir kita ini akan terus berkembang ketika kita mau sharing, ketika kita mau berdiskusi gitu. Dan satu lagi, lingkungan ini mempengaruhi bagaimana kita akan bersikap, kita akan bertingkah, kita akan bersekolah, dan akan mempengaruhi juga setelahnya kita mau jadi seperti apa gitu ya. Karena kalau dibilang lingkungan ini mungkin dari 100%, 90%-nya ini lingkungan gitu kan gitu ya, karena memang namanya manusia ya, interaksi sosial gitu loh, apalagi mahasiswa dan jauh dari orang tua itu godaannya banyak banget gitu kan. Jadi tetap lingkungan ini harus dijaga gitu ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, kita boleh berkawan, akrab, ngobrol dengan siapa saja, tapi tetap harus tahu batasannya gitu. Bukan berarti kayak oke, gue bisa berteman dengan siapa aja gitu kan, sama siapa aja, tapi nggak tahu koridornya gitu loh. Jadi tetap jadi diri sendiri, tahu batasannya, tentunya selalu belajar, dan jangan jangan ngerasa oke, gue udah cukup gitu. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian dapatkan. Iya, mungkin gitu kali gitu ya. Closing statement dari seorang mahasiswi tingkat 7 tingkat 4 kok tingkat 7 sih, tingkat 7 lantai kali Pak ya, tingkat 4. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mau masuk ke perguruan tinggi, dan juga kalian yang mungkin tidak masuk ke perguruan tinggi tapi punya kehidupan atau circle yang kita ceritakan tadi. Semoga menjadi lebih baik, bermanfaat. Jangan lupa terus tonton video hiburan malam minggu dan segmen-segmen yang lainnya di channel Nazam Anissa.